Halo semuanya, kembali lagi di channel Alur Terakhir, tempat di mana setiap kejahatan memiliki jejak, setiap misteri memiliki alur, dan setiap fakta membawa kita semakin dekat pada kebenaran. Hari ini kita akan membuka kembali salah satu kasus kriminal yang pernah mengguncang Jakarta. Sebuah kasus yang bermula dari hilangnya anak-anak jalanan, lalu berkembang menjadi penyelidikan besar yang mengungkap rangkaian kejahatan mengerikan di baliknya. Nama pelakunya dikenal hampir di seluruh Jakarta pada masanya. Sebuah julukan yang hingga kini masih melekat dalam sejarah kriminal Indonesia, Robot Gedek. Tanpa menambah atau mengurangi fakta yang ada, mari kita telusuri bagaimana semua ini bermula. Ini adalah Alur Terakhir. Pada pertengahan tahun 1990-an, Jakarta menghadapi serangkaian kasus hilangnya anak-anak jalanan yang pada awalnya tidak menarik perhatian besar. Sebagian korban hidup berpindah-pindah tempat, tidak memiliki alamat tetap, dan jarang memiliki keluarga yang secara aktif melaporkan keberadaan mereka kepada pihak berwenang. Kondisi tersebut membuat hilangnya seorang anak jalanan seringkali dianggap sebagai bagian dari kehidupan jalanan yang keras dan tidak teratur. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah penemuan jasad anak laki-laki di berbagai lokasi mulai menunjukkan adanya pola yang sulit diabaikan. Polisi menemukan kesamaan dalam karakteristik korban, lokasi penemuan, serta indikasi kekerasan yang dialami. Penyelidikan yang semula berdiri sendiri kemudian berkembang menjadi dugaan adanya pelaku yang sama di balik beberapa kasus tersebut. Penyelidikan itu pada akhirnya mengarah kepada seorang pria bernama Siswanto. Masyarakat lebih mengenalnya dengan julukan Robot Gedek. Nama tersebut kelak menjadi salah satu nama yang paling dikenal dalam sejarah kriminal Indonesia karena dikaitkan dengan rangkaian pembunuhan terhadap anak-anak jalanan. Siswanto lahir sekitar tahun 1963. Informasi mengenai masa kecil dan keluarganya tidak banyak terdokumentasi dalam sumber publik. Sebagian besar informasi yang tersedia berasal dari catatan penyidikan dan pemberitaan saat kasusnya terungkap. Yang diketahui, Siswanto menjalani kehidupan yang tidak stabil sejak dewasa. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap dan hidup berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia sering mengumpulkan barang bekas dan melakukan pekerjaan serabutan. Kehidupannya banyak berlangsung di kawasan terminal, stasiun, pasar, serta area yang menjadi tempat berkumpul para gelandangan dan anak jalanan. Kondisi ekonomi yang terbatas membuatnya terbiasa hidup di lingkungan yang keras. Secara fisik, Siswanto memiliki ciri yang cukup mudah dikenali. Tubuhnya relatif kecil dan kurus. Salah satu kakinya mengalami gangguan sehingga membuat cara berjalannya terlihat tidak normal. Selain itu, ia memiliki kebiasaan menggerakkan kepala secara berulang. Gerakan tersebut membuat sebagian orang menganggapnya seperti robot yang bergerak kaku dan tidak wajar. Dari situlah muncul julukan Robot Gedek yang kemudian melekat padanya. Di lingkungan jalanan, Siswanto bukan sosok yang terlalu menonjol. Ia dikenal oleh sebagian anak jalanan dan pengamen yang sering berada di lokasi yang sama dengannya. Keberadaannya dianggap biasa karena ia memang menjadi bagian dari kehidupan jalanan sehari-hari. Tidak banyak orang yang menganggapnya berbahaya sebelum penyelidikan polisi mengarah kepadanya. Korban-korban dalam kasus ini sebagian besar adalah anak laki-laki yang hidup di jalanan Jakarta. Usia mereka berkisar antara 9 hingga 15 tahun. Sebagian bekerja sebagai pengamen, pemulung, pengemis, atau melakukan pekerjaan serabutan lainnya untuk mendapatkan uang. Banyak dari mereka menghabiskan waktu di terminal, stasiun, pasar, dan kawasan perkotaan yang ramai. Anak-anak jalanan tersebut hidup dalam situasi yang rentan. Mereka sering berpindah tempat dan tidak memiliki perlindungan yang memadai. Sebagian masih memiliki keluarga, namun hubungan dengan keluarga tidak selalu berjalan baik. Sebagian lainnya hidup hampir sepenuhnya di jalanan. Karena berasal dari lingkungan yang sama, Siswanto dapat berinteraksi dengan para korban tanpa menimbulkan kecurigaan. Ia terbiasa berada di sekitar mereka dan mengenal pola kehidupan mereka sehari-hari. Kondisi tersebut membuat proses pendekatan kepada korban menjadi lebih mudah dibandingkan jika dilakukan oleh orang asing yang tidak dikenal. Pada akhir tahun 1994, beberapa anak jalanan mulai dilaporkan hilang oleh orang-orang yang mengenal mereka. Namun hilangnya korban-korban tersebut belum dianggap sebagai rangkaian kejahatan yang saling berkaitan. Tidak ada cukup bukti yang menghubungkan satu kasus dengan kasus lainnya. Keadaan berubah ketika aparat menemukan sejumlah jasad anak laki-laki di beberapa lokasi berbeda. Penemuan yang paling menyita perhatian terjadi di kawasan bekas Bandara Kemayoran. Beberapa korban ditemukan terkubur di area tersebut. Penemuan lain juga terjadi di wilayah Pondokopi.
Pada pertengahan tahun 1990-an, Kemayoran pernah menjadi lokasi berdirinya Bandara Kemayoran, bandara internasional pertama Indonesia yang beroperasi sejak masa kolonial Belanda. Setelah bandara tersebut ditutup pada tahun 1985, sebagian area bekas bandara masih berupa lahan kosong yang luas dan jarang dilalui masyarakat. Kondisi inilah yang membuat kawasan tersebut menjadi lokasi yang relatif sepi pada saat itu. Di area bekas bandara inilah, penyidik kemudian menemukan sejumlah jasad anak laki-laki yang diduga menjadi korban dalam kasus yang sedang mereka selidiki. Tim penyidik mulai memeriksa seluruh kemungkinan yang ada. Mereka mengumpulkan identitas korban, menelusuri aktivitas terakhir sebelum korban menghilang, serta mencari orang-orang yang pernah terlihat bersama para korban. Dari hasil pemeriksaan saksi, muncul satu nama yang berulang kali disebut. Sejumlah saksi mengaku pernah melihat beberapa korban bersama Siswanto sebelum mereka menghilang. Informasi tersebut menjadi titik awal yang penting dalam penyelidikan. Polisi kemudian berusaha menemukan keberadaan Siswanto. Saat penyelidikan berlangsung, pria tersebut ternyata sudah tidak berada di Jakarta. Ia meninggalkan tempat aman yang biasa didatanginya dan kembali ke Jawa Tengah. Pencarian dilakukan selama beberapa waktu. Polisi menyebarkan informasi mengenai identitas dan ciri-ciri fisiknya kepada berbagai satuan di daerah. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil ketika Siswanto ditemukan di sekitar stasiun Tegal pada bulan Juli tahun 1996. Setelah diamankan, Siswanto dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif. Pada tahap awal penyelidikan, polisi berusaha mencocokkan berbagai keterangan saksi dengan aktivitas yang dilakukan oleh tersangka. Pemeriksaan kemudian berkembang setelah penyidik memperoleh informasi yang menghubungkannya dengan beberapa korban. Dalam proses pemeriksaan berikutnya, Siswanto memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ia mengakui keterlibatannya dalam serangkaian kejahatan terhadap anak-anak jalanan. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi mulai menyusun kronologi yang menjelaskan bagaimana kejahatan tersebut dilakukan. Menurut hasil penyidikan, Siswanto biasanya mendekati korban di lokasi-lokasi tempat anak jalanan berkumpul. Karena sudah cukup dikenal di lingkungan tersebut, kehadirannya tidak menimbulkan kecurigaan. Setelah berhasil mendapatkan kepercayaan korban, ia mengajak korban berpindah ke lokasi yang lebih sepi. Lokasi yang dipilih umumnya jauh dari keramaian, sehingga meminimalkan kemungkinan adanya saksi. Di tempat tersebut, korban mengalami tindak kekerasan. Setelah itu, pelaku melakukan pembunuhan untuk menghilangkan saksi yang dapat melaporkan perbuatannya. Dalam beberapa kasus, jasad korban kemudian dipindahkan atau disembunyikan di lokasi tertentu. Tindakan tersebut membuat proses pencarian korban menjadi lebih sulit dan menyebabkan sebagian korban baru ditemukan setelah waktu yang cukup lama. Seiring berjalannya penyelidikan, polisi menemukan bahwa jumlah korban kemungkinan lebih banyak daripada yang sebelumnya diketahui. Pengakuan Siswanto mengarah pada beberapa korban lain yang belum seluruhnya berhasil diidentifikasi. Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada penyidik, jumlah korban mencapai belasan orang. Penyidik kemudian melakukan serangkaian pengecekan terhadap lokasi-lokasi yang disebutkan oleh tersangka. Beberapa lokasi berhasil dikonfirmasi dan ditemukan memiliki keterkaitan dengan kejahatan yang sedang diselidiki. Selain pengakuan tersangka, polisi juga berusaha memperkuat kasus melalui bukti fisik dan keterangan saksi. Berbagai barang yang diduga milik korban ditemukan dan diperiksa. Penyidik juga melakukan analisis forensik terhadap sejumlah barang bukti yang berhasil diamankan. Proses rekonstruksi menjadi bagian penting dalam penyelidikan. Dalam rekonstruksi tersebut, Siswanto memperagakan kembali beberapa tindakan yang menurut penyidik sesuai dengan hasil pemeriksaan sebelumnya. Rekonstruksi dilakukan untuk menguji konsistensi pengakuan tersangka sekaligus mencocokkannya dengan bukti yang telah dikumpulkan. Setelah kronologi peristiwa berhasil disusun, penyidik mulai memusatkan perhatian pada alasan di balik kejahatan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif utama yang ditemukan berkaitan dengan dorongan seksual terhadap anak laki-laki. Korban dipilih karena dianggap mudah didekati dan berada dalam posisi yang rentan. Kehidupan mereka yang tidak mendapatkan perlindungan memadai membuat pelaku merasa lebih mudah menjalankan aksinya. Setelah melakukan tindak kekerasan seksual, pelaku membunuh korban untuk menghilangkan kemungkinan korban melaporkan kejadian tersebut kepada orang lain atau kepada aparat penegak hukum. Pola tersebut ditemukan berulang dalam sejumlah kasus yang berhasil diungkap. Motif tersebut diperkuat oleh hasil penyidikan, pengakuan tersangka, serta pola yang ditemukan pada beberapa korban.
Polisi menilai bahwa pembunuhan dilakukan bukan karena konflik pribadi dengan korban, melainkan sebagai bagian dari rangkaian kejahatan yang memiliki pola serupa. Setelah penyidikan dianggap selesai, berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan. Kasus ini segera menarik perhatian masyarakat karena jumlah korban yang dikaitkan dengan tersangka jauh lebih besar dibandingkan kasus pembunuhan biasa. Dalam persidangan, jaksa menghadirkan berbagai bukti yang telah dikumpulkan selama penyidikan. Keterangan saksi, hasil pemeriksaan forensik, barang bukti yang ditemukan, serta hasil rekonstruksi menjadi bagian penting dalam upaya pembuktian. Pihak penyidik menyatakan bahwa bukti yang dimiliki cukup untuk menunjukkan keterlibatan Siswanto dalam rangkaian pembunuhan tersebut. Jaksa kemudian menuntut hukuman yang berat mengingat jumlah korban dan karakteristik kejahatan yang dilakukan. Persidangan berlangsung dalam beberapa tahap. Hakim mendengarkan keterangan para saksi, memeriksa bukti yang diajukan, dan menilai keseluruhan fakta yang muncul selama proses persidangan. Pada tanggal 21 Mei tahun 1997, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Siswanto. Majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan yang diajukan jaksa terbukti menurut hukum. Setelah putusan dijatuhkan, Siswanto mengajukan berbagai upaya hukum. Namun putusan tersebut tetap bertahan hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ia kemudian menjalani masa penahanan sambil menunggu pelaksanaan hukuman. Bertahun-tahun setelah persidangan selesai, kasus robot gedek kembali menjadi bahan pembahasan ketika muncul kasus pembunuhan berantai lain yang memiliki beberapa kemiripan. Sebagian pihak mempertanyakan kembali beberapa aspek penyidikan lama. Namun, aparat yang terlibat dalam penanganan kasus tetap menyatakan bahwa bukti yang mereka miliki pada saat itu cukup kuat untuk menghubungkan Siswanto dengan kejahatan yang didakwakan kepadanya. Siswanto akhirnya tidak pernah menjalani eksekusi mati. Pada tahun 2007, saat masih menjalani masa tahanan, ia mengalami gangguan kesehatan serius. Kondisinya memburuk dan kemudian meninggal dunia akibat serangan jantung. Dengan kematiannya, berakhir pula seluruh proses hukum yang berkaitan langsung dengannya. Namun, kasus robot gedek tetap menjadi salah satu kasus pembunuhan berantai paling dikenal dalam sejarah kriminal Indonesia. Selain karena jumlah korban yang besar, kasus ini juga menunjukkan bagaimana kelompok anak jalanan dapat menjadi sasaran kejahatan karena minimnya perlindungan dan perhatian dari lingkungan sekitar. Hingga kini, nama robot gedek masih sering muncul dalam berbagai pembahasan mengenai sejarah kejahatan besar di Indonesia. Kan ngomong sama pengacara itu. Kenapa kepalanya pusing? Kenapa nggak menerimanya tadi alasan untuk banding kenapa? Anak SMA itu Kenapa? Apa masih pengen Kenapa banding? umur, pengen hidup panjang? ya kita pengen hidup lah. Tapi insaf sekarang, Bu. Insya Pak. Terus kalau kita antar tidak dihukum mati mau ngapain kalau Pak? Kita ya anak kita mau pulang mau Kampung. ke kampung. Tadi hukuman mati itu gimana, Bos? Oh rasa saya tuh menyesal. Oh, balik kampung. Menyesal, Bu. Menyesal. Jadi karena masih pengen hidup, Bu, ya? Nah, jadi gimana? Kasus tersebut menjadi salah satu penyelidikan kriminal terbesar pada masanya dan meninggalkan catatan panjang dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah ada fakta atau sudut pandang lain yang menarik untuk dibahas lebih dalam? Jika kalian menyukai pembahasan true crime seperti ini, jangan lupa dukung channel Alur Terakhir dengan menekan tombol like, subscribe, dan share video ini, agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah kriminal, misteri, dan investigasi lainnya berdasarkan fakta dan kronologi yang ada. Saya pamit undur diri, terima kasih sudah mengikuti cerita ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya hanya di channel Alur Terakhir.